Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat dan paragraf. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Oke, yang pertama ada kalimat. Kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat pun dapat terbentuk dari satu klausa maupun beberapa klausa. Menurut beberapa ahli, ada Sulistiawati tahun 2015, kalimat adalah bagian terkecil ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara kebahasaan. Dan menurut Kirina Laksana tahun 2001, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual maupun potensial terdiri dari klausa. Menurut Bebas, yang menjadi bagian kognitif percakapan satuan proposisi yang merupakan gabungan klausa atau merupakan satu klausa yang membentuk satuan bebas, jawaban minimal, seruan, salam, dan sebagainya. Menurut Arifin dan Tasai, satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkap pikiran yang utuh. Sedangkan menurut KBBI, kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Unsur-unsur kalimat terdiri atas subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Ciri-ciri kalimat terdiri atas kalimat memiliki satuan ide dan makna yang utuh. Kalimat setidaknya terdiri dari subjek dan predikat. Secara tertulis, kalimat diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda baca seperti titik, tanda tanya, dan tanda seru. Sebuah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa menggunakan kata hubung. Contoh-contoh kalimat ada Dara belajar, Dara sebagai subjek, belajar sebagai predikat. Pak Heru membaca koran, Pak Heru sebagai subjek, membaca sebagai predikat, koran sebagai objek, dan seterusnya. Dalam menulis kalimat, kita harus mengikuti kaidah kebahasaan yang berlaku, yakni paling tidak memiliki subjek dan predikat kalimat. Selain itu, kalimat akan menjadi efektif apabila tidak memiliki makna yang ambigu atau rancu. Oke, lanjut ke paragraf. Paragraf adalah kesatuan pokok pikiran yang terdiri atas beberapa kalimat. Sebuah paragraf terdiri atas satu pokok pikiran atau satu gagasan utama. Menurut beberapa ahli, ada Chair tahun 2001, paragraf adalah satuan bahasa yang terdiri atas dua buah kalimat atau lebih yang saling berkaitan, memiliki satu kesatuan yang utuh dan padu. Sedangkan menurut KBBI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan, biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisnya dimulai dengan garis baru. Tujuan membentuk paragraf, yang pertama adalah membedakan penulis dalam merinci ide pokok, yang kedua membedakan pembaca dalam memahami pokok pikiran suatu karya tulis, dan yang ketiga adalah memberikan perhentian yang formal sehingga pembaca dapat beristirahat. Fungsi paragraf adalah mengekspresikan gagasan tertulis ke dalam kalimat yang tersusun secara logis. Dan kedua, menandai pergantian gagasan baru setiap paragraf, memudahkan penulis dalam mengatur gagasan dan memudahkan pembaca dalam memahami tulisan. Unsur-unsur paragraf terdiri dari topik atau gagasan utama, kalimat penjelas atau kalimat pendukung, dan konjungsi. Jenis-jenis paragraf adalah, yang pertama adalah paragraf narasi. Paragraf ini, kamu akan menulis suatu kejadian dari awal hingga akhir kejadian. Yang kedua ada paragraf eksposisi. Ketika kamu menulis jenis paragraf ini, kamu akan memberikan informasi sedetail mungkin kepada pembaca. Dan ketiga adalah paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi bertujuan untuk meyakinkan orang lain bahwa ide, gagasan, dan pendapat yang dipaparkan adalah benar adanya dan terbukti nyata. Dan keempat adalah paragraf persuasi. Paragraf persuasi bertujuan untuk membujuk orang lain melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan penulis. Nah, berikutnya kita akan membahas apa saja jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama itu ada paragraf deduktif, merupakan jenis paragraf yang dikelompokkan berdasarkan letak kalimat utama. Dalam paragraf jenis ini, kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Kalimat-kalimat penjelasnya akan berada setelah kalimat utamanya. Yang kedua ada paragraf induktif. Kalimat utama jenis paragraf induktif terletak di akhir paragraf. Kalimat penjelasnya berada sebelum kalimat utamanya. Dan ketiga itu ada paragraf campuran, merupakan perpaduan antara deduktif dan induktif. Kalimat utama pada paragraf campuran berada pada awal paragraf dan diulangi kembali pada akhir paragraf. Lalu bagaimana bentuk paragraf yang baik? Oke, yang pertama itu ada kesatuan. Suatu paragraf harus dibangun dengan sebuah ide atau topik yang jelas.
Ide yang muncul ketika kamu ingin menulis sesuatu akan lebih mantap jika diuraikan dari kalimat utama kemudian ke kalimat penjelas sehingga membentuk suatu kesatuan. Dan kedua ada kepaduan atau koherensi, yang artinya adalah kekompakan dalam paragraf. Maksudnya adalah kalimat satu ke kalimat berikutnya harus logis dan mendukung kalimat sebelumnya agar membentuk kalimat yang memiliki perpaduan yang indah. Dan ketiga adalah kelengkapan. Ketika unsur paragraf dalam tulisan kamu ada yang hilang, maka tulisan kamu bisa dibilang belum lengkap. Maka dari itu, jangan lupa unsur-unsur paragraf seperti gagasan utama, kalimat penjelas, kalimat utama, serta konjungsi. Nah, itu dia penjelasan soal kalimat dan paragraf yang disampaikan oleh kelompok 8. Semoga kita semua bisa memahaminya. Thank you.